Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi kita, yaitu ekologi. Nah, disusun oleh saya sendiri, Area Cita. Nah, jadi apa sih ekologi itu? Nah, jadi ekologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, berarti rumah atau tempat hidup. Nah, dari oikos itu maka muncullah kata ekonomi yang boleh diartikan sebagai pengelola finansial tempat hidup, dan menjadi kata ekologi, yaitu pengelola lingkungan tempat hidup. Nah, secara luas, ekologi adalah merupakan cabang yang mempelajari mengenai ekosistem, makhluk hidup, dan lingkungannya. Makhluk hidup yang tinggal pada suatu lingkungan pasti melakukan interaksi dengan makhluk hidup lain, maupun dengan faktor abiotik pada lingkungannya. Nah, di dalam ekologi itu, dalam ruang lingkupnya ada individu. Nah, individu itu merupakan satuan makhluk hidup dari satu jenis spesies tertentu. Nah, jadi individu ini adalah satu makhluk hidup tersebut. Nah, contohnya satu ekor kuda. Nah, berlanjut dari individu ke populasi. Nah, populasi itu merupakan makhluk hidup dari satu jenis spesies tertentu. Nah, contohnya itu sekumpulan kuda-kuda. Kemudian dari populasi berlanjut ke komunitas. Nah, komunitas merupakan sekelompok makhluk hidup yang terdiri dari atas berbagai populasi. Nah, jadi terdiri atas berbagai populasi yang saling berinteraksi sesamanya pada suatu tempat dan waktu tertentu. Nah, jadi contohnya seperti sekumpulan kuda, sekumpulan harimau, sekumpulan buaya. Nah, itu termasuk ke dalam komunitas. Nah, kemudian setelah komunitas ada ekosistem. Nah, jadi ekosistem merupakan suatu kondisi hubungan interaksi atau timbal balik atau interdependensi atau saling ketergantungan baik di dalam lingkungan biotik maupun abiotik. Nah, contoh ekosistem itu sendiri ada di laut. Di laut kita ketahui bahwa di laut itu ada ikan, terumbu karang, dan hewan-hewan lainnya. Kemudian di hutan. Nah, di hutan ada pepohonan, kemudian ada hewan-hewan berbagai macam. Di udara ada burung, kemudian di rawa. Next. Jadi di dalam ekosistem juga mempunyai komponen. Komponennya apa aja? Komponennya ada komponen abiotik. Nah, komponen abiotik itu merupakan komponen yang bukan makhluk hidup. A itu bukan dan biotik itu makhluk hidup. Jadi di dalam komponen abiotik itu ada tanah, air, kemudian udara, topografi, dan juga iklim. Nah, topografi ini adalah yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi, kemudian satelit alami, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini kemudian ada komponen biotik. Kalau yang tadi itu abiotik, kalau yang sekarang ini biotik. Nah, komponen biotik merupakan komponen makhluk hidup. Nah, juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan cara memperoleh makanan. Kemudian yang kedua berdasarkan kedudukan fungsional dalam ekosistem. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu, yang berdasarkan cara memperoleh makanan. Nah, itu terbagi lagi menjadi dua, autotrof dan heterotrof. Nah, apa sih autotrof? Jadi autotrof yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri dengan mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Nah, itu contohnya tumbuhan. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri. Nah, kemudian ada yang kedua, heterotrof.
Nah, heterotrof makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Jadi, makhluk hidup tersebut memperoleh dari makhluk hidup lain, contohnya seperti hewan dan juga manusia. Nah, selanjutnya ada komponen biotik berdasarkan kedudukan fungsional dalam ekosistem. Nah, jadi ada 4, terbagi menjadi 4. Yang pertama itu produsen, yaitu penghasil zat anorganik, zat organik makhluk autotrof, yaitu tadi yang sudah kita bahas bahwa autotrof merupakan makhluk hidup yang bisa menghasilkan atau membuat makanan sendiri. Kemudian konsumen. Nah, konsumen merupakan makhluk hidup yang mengambil zat organik atau makanan dari produsen. Nah, ini juga termasuk ke dalam heterotrof, yaitu makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri sehingga mengambil zat organik atau makanan dari produsen. Seperti itu. Kemudian ada pengurai. Apa sih pengurai itu? Jadi pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan makhluk yang sudah mati menjadi bahan anorganik. Nah, setelah diurai, ada yang namanya detritivora, makhluk hidup yang memakan bahan anorganik yang ini dan diubah menjadi partikel organik yang lebih kecil strukturnya, seperti itu. Nah, ada juga namanya aliran energi di dalam ekologi itu. Jadi aliran energi itu dikatakan bila mana dalam suatu ekosistem terjadi peristiwa makan dan dimakan, maka akan membentuk suatu rantai. Nah, ini suatu rantai makanan. Jadi energi dalam bentuk makanan akan berpindah dari organisme pada tingkat trofi rendah ke trofi di atasnya. Jadi ketika belalang sudah memakan tumbuhan, maka menghasilkan energi. Nah, energi itu akan transfer ke ayam apabila ayam tersebut memakan belalang. Jadi ketika ayam sudah memakan belalang, maka energi dari makanan tersebut akan berpindah ke konsumen yang di atasnya atau tropik yang di atasnya. Nah, kemudian ada daur biogeokimia. Daur biogeokimia itu dibagi menjadi 6. Ada daur air, daur sulfur, kemudian daur nitrogen, daur fosfor, daur karbon, dan juga daur oksigen. Nah, daur air. Jadi pertama-tama air yang ada di permukaan tersebut mengalami penguapan. Nah, setelah mengalami penguapan akan terjadi kondensasi, yaitu awan tadi membentuk titik-titik di langit. Nah, titik-titik air di langit sehingga ketika masanya sudah berat, air tersebut akan turun menjadi hujan. Nah, setelah hujan, air tersebut terjadi perserapan air di dalam tanah. Kemudian air melewati tanah atau batuan berpori ke dalam. Jadi itu disebutnya air dalam tanah. Seperti itu. Nah, air hujan itu turun ke bumi, sebagian digunakan oleh tumbuhan dan organisme lainnya. Sebagian lagi mengalir sebagai air di permukaan air, di permukaan dan air tanah. Air di permukaan akan kembali menguap. Nah, yang ini tadi akan kembali menguap sehingga kembali menjadi uap air. Setelah menjadi uap air di atmosfer bersamaan dengan uap air dari transformasi organisme, awan kembali terbentuk, terkondensasi sehingga membentuk hujan kembali dan seterusnya. Seperti itu siklus air. Nah, selanjutnya ada daur sulfur. Daur sulfur atau belerang itu diserap dari dalam tanah oleh tumbuhan. Nah, setelah diserap oleh tumbuhan, maka kemudian memasuki rantai makanan. Nah, tumbuhan tersebut menyerap sulfur sehingga ketika
hewan memakan tumbuhan tersebut, maka masuk ke dalam rantai makanan. Nah, saat organisme tersebut mati, maka dekomposisi. Nah, jadi setelah dekomposisi, sulfur tersebut kembali ke tanah lagi. Setelah kembali ke tanah lagi, kemudian diserap lagi ke tumbuhan. Nah, untuk itu ada lagi sulfur yang digunakan sebagai bahan bakar yang menghasilkan sulfur. Nah, bahan bakar tersebut digunakan pada saat aktivitas industri. Nah, pada saat aktivitas bahan bakar fosil itu menghasilkan sulfur, sehingga sulfur tersebut menuju ke atmosfer. Nah, seperti itu juga saat terjadinya erupsi. Saat terjadi erupsi, sulfur akan naik ke atmosfer. Nah, kemudian sulfur SO2, SO4, H2S, asam-asam tersebut bereaksi dengan air hingga terjadilah hujan asam. Nah, sulfur juga mengalami reduksi menjadi sulfida dan berikatan dengan hidrogen. Nah, sulfur itu reduksi menjadi sulfida dan berikatan dengan hidrogen, sehingga berubahlah membentuk gas menjadi gas H2S menuju ke atmosfer juga. Nah, kemudian ada daun nitrogen. Jadi, nitrogen yang berada di atmosfer akan diikat oleh bakteri fiksasi nitrogen di dalam tanah. Nah, jadi bintil akar tersebut mengubah nitrogen tersebut menjadi N3. Nah, setelah mengubah menjadi N3, terjadilah nitrifikasi oleh bakteri nitrifikasi, mengubah N3 menjadi NO2. Nah, setelah terjadi nitrifikasi, maka NO2 itu diubah menjadi NO3 sehingga bisa diserap oleh tumbuhan. Nah, setelah diserap oleh tumbuhan, akan masuk ke dalam rantai makanan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara hewan tersebut memakan tumbuhan tersebut. Setelah dimakan, pada sisa pencernaan dan tubuh organisme tersebut atau hewan tersebut akan terjadi dekomposisi. Apa tadi dekomposisi? Yaitu peruraiannya. Nah, diuraikan oleh dekomposer, yaitu fungi dan bakteri. Nah, jadi nitrogen tersebut akan masuk ke dalam tanah dalam bentuk amonia. Nah, setelah mengalami nitrifikasi menjadi NO2, amonia ini menjadi NO2, kemudian diubah lagi menjadi NO3. Setelah itu NO3 mengalami denitrifikasi sehingga NO3 tadi menjadi NO2 dan kembali ke udara seperti itu. Daur fosfor. Nah, di daur fosfor ini terjadi pelapukan batu. Nah, pelapukan batu ini juga menghasilkan fosfor. Kemudian fosfor tersebut diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan tersebut dimakan oleh hewan. Nah, setelah hewan tersebut mati, maka terdekomposisi. Setelah terdekomposisi atau terurai, maka fosfor yang ada pada hewan mati tersebut yang sudah diuraikan akan kembali ke tanah. Nah, seperti itu. Kembali ke dalam tanah juga bisa berpindah ke perairan karena aliran air. Nah, daur karbon dan oksigen. Di sini agak buram. Nah, jadi karbon dioksida yang ada di udara itu akan diserap oleh tumbuhan. Nah, jadi di dalam fotosintesis itu sudah kita ketahui bahwa tumbuhan itu memerlukan cahaya, air, dan karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, setelah melakukan fotosintesis, tumbuhan tersebut menghasilkan oksigen yang digunakan untuk hewan, kemudian digunakan untuk manusia bernafas. Nah, setelah digunakan untuk bernafas pada hewan,
itu akan menghasilkan karbon dioksida dan kembali ke atmosfer. Begitu juga pada manusia yang ketika bernafas menggunakan oksigen, maka yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Nah, ketika hewan sudah mati, bakteri pengurai, jasad matinya akan diuraikan oleh bakteri pengurai. Nah, kemudian sisa-sisa fosil itu dijadikan bahan bakar fosil, digunakan manusia untuk pemakaian energi, untuk perindustrian sehingga menghasilkan CO2. CO2 tersebut dilepaskan kembali ke atmosfer. Begitu. Nah, jadi itulah materi tentang ekologi kelas 10 yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.